Kebocoran data kayaknya sudah terlalu sering terjadi di Indonesia, dan ini menandakan lemahnya sistem pengamanan data yang dilakukan oleh pemerintah. Begitu mudah data baik milik pejabat maupun masyarakat bisa diakses, bahkan diperjualbelikan. Munculnya Bojorka, seorang hacker yang membocorkan data sejumlah pejabat negara, melengkapi setidaknya 13 kebocoran data yang menjadi sorotan dan heboh publik akibat ulah hacker atau buruknya kinerja pemerintah dalam melindungi data. Pertama, pada Mei tahun 2019 yang lalu, publik dihebohkan dengan munculnya data pengguna BPJS sebanyak 279 juta yang dijual di forum online raiforum.com seharga 87,6 juta. Kedua, pada Juli 2021, ada 2 juta data pribadi milik nasabah asuransi BRI Life yang diduga bocor dan dijual di internet. Ketiga, pada Agustus 2021, ada dugaan 1,3 juta data pribadi, bahkan sangat lengkap pengguna aplikasi eHealth yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan, bocor meskipun kemudian oleh pihak Kemenkes mengatakan data yang bocor adalah data yang berada di aplikasi eHealth yang lama. Keempat, publik pernah dihebohkan dengan beredarnya sertifikat vaksin milik Presiden Jokowi yang berasal dari aplikasi Peduli Lindung. Data yang memuat nama lengkap, nik, tanggal vaksinasi, bahkan nomor batch vaksin, serta QR kode itu beredar luas di media sosial. Kelima, pada Oktober 2021, beredar di forum online data milik KPAI yang terdiri dari ID, nama, nomor identitas, telepon, agama, pendidikan, tanggal lahir, dan alamat. Data-data tersebut dijual di forum online. Dari keterangan pengguna forum online tersebut, diketahui bahwa data tersebut didapat dengan cara membobol keamanan situs KPAI yang tingkat keamanannya sangat lemah. Keenam, muncul lagi akun W14 Actor yang mengaku bahwa dirinya telah menjual database milik Bank Jatim dengan harga $250.000 Amerika Serikat. Adapun data yang dijual meliputi data karyawan, data nasabah, serta data keuangan. Ketujuh, pada bulan November 2021, akun Twitter Sonic77 yang mengaku dari Brazil mengunggah kebocoran data milik Polri dan mengklaim dirinya telah berhasil membobol data personil polisi yang meliputi informasi pribadi, bahkan daftar pelanggaran yang dilakukan anggota Polri pun bocor. Kedelapan, pada April 2021, ada 533 juta data pribadi akun pengguna Facebook yang berisi alamat, email, jenis kelamin, lokasi negara, username, bahkan password juga bocor, bahkan membuat heboh publik. Dan dari data yang bocor, akun Facebook di Indonesia juga ikut diretas. Kesembilan, bulan Agustus yang lalu, publik juga dihebohkan dengan munculnya kabar
adanya 26 juta data pelanggan IndiHome yang bocor dan dijual di forum dunia. Data yang bocor berisi domain, kata kunci, URL di Google, dan lokasi. Pihak Telkom sendiri tidak secara tegas mengatakan bahwa tidak terjadi kebocoran data. Mereka hanya mengatakan bahwa pihak Telkom tidak pernah menjual data pelanggan. Kalaupun ada yang meretas, berarti peretas menggunakan situs yang terlarang. Ke-10, pada bulan Agustus juga, sebuah akun bernama Lolita mengunggah 17 juta data pengguna PLN yang berisi ID pelanggan, nama pelanggan, nomor meteran hingga tipe meteran. Bahkan data ini sempat viral di beberapa media sosial. Namun, pihak PLN mengatakan kalau data yang beredar adalah data replikasi, bukan data transisional aktual. Ke-11, publik kembali dihebohkan dengan munculnya kabar ada 1,3 miliar data registrasi kartu SIM Indonesia yang diduga dijual. Bahkan pelaku penjual data mengaku mendapatkan 1,3 miliar data tersebut dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bahkan kabarnya, dari 1,3 miliar data tersebut dibanderol seharga 742 juta. Pihak Kominfo sendiri mengatakan kalau pihaknya tidak punya aplikasi untuk menampung data registrasi prabayar dan pasca bayar. Ke-12, baru-baru ini juga publik sempat dihebohkan dengan adanya kebocoran data milik Badan Intelijen Negara yang berisi nama dan jabatan Intel BIN yang diduga dilakukan seorang hacker bernama Strofian. Namun pihak BIN menyatakan data yang beredar tidak benar. 13. Beberapa hari ini publik dibikin heboh yang sangat luar biasa dengan munculnya akun seorang hacker yang bernama Bojorka. Bojorka dengan gamblang membocorkan data surat rahasia yang ditujukan kepada Presiden Jokowi dari tahun 2019 sampai 2021. Bahkan Bojorka mengklaim dokumen surat-surat dari BIN pun dibobol. Pihak pemerintah sendiri melalui Menkominfo mengakui ada data pemerintah bocor atau beredar seperti yang dikatakan Bojorka. Namun itu hanya data bersifat umum. Meskipun pemerintah terkesan membantah, namun faktanya Presiden Jokowi memanggil sejumlah menteri dan pejabat negara terkait untuk melakukan rapat dalam menyikapi adanya peretas yang membocorkan data-data milik pejabat. Dan ini bisa saja dimaknai sebagai timbulnya kepanikan dalam pemerintahan Jokowi akibat bocornya data-data tersebut. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya tim yang secara khusus menjaga keamanan data dan mencari tahu sosok Bojorka. Tidak hanya Jokowi, sang hacker Bojorka juga membocorkan data beberapa pejabat pemerintahan. Sebut saja Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Maritim Luhur Panjaitan, Menko Minfo Johnny G. Plate, Menko Polhukam Mahfud MD. Adapun data yang dibocorkan berupa alamat, NIK, KK, agama, golongan darah, pendidikan, hingga nama orang tua dan istri. Bocornya data baik milik presiden dan pejabat pemerintah
maupun masyarakat menunjukkan kinerja pemerintah masih sangat lemah dalam melindungi dan menjaga kerahasiaan data rakyatnya. Dan ini menjadi alasan yang sangat kuat bagi masyarakat untuk bertanya, apakah pemerintah mampu melindungi rakyat dengan segala kekayaan alam yang dimiliki Indonesia? Sedangkan data saja pemerintah tidak begitu mampu melindungi, apalagi menjaga, melindungi, dan mensejahterakan masyarakat. Wallahu a'lam.